Sumber hukum Islam. Dalam hukum Islam dipelajari ilmu ushul fikih yang membahas dalil hukum dan metode ijtihad yang digunakan oleh para ulama dalam mengambil keputusan suatu hukum. Dalam dalil hukum tersebut ada yang disepakati oleh jumhur ulama dan ada yang masih diperselisihkan. Lalu, sumber hukum Islam apa saja yang disepakati oleh para ulama? Yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran merupakan wahyu kalamullah yang diamanatkan kepada malaikat Jibril dan disampaikan kepada Nabi Muhammad. Al-Quran ini merupakan hakim atau wasit yang mengatur jalan kehidupan manusia agar berjalan lurus. Yang kedua yaitu sunnah atau al-hadis. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi berupa ucapan, perbuatan, dan persetujuan Nabi. Yang ketiga ada ijma', yaitu kesepakatan bulat seluruh umat Islam dalam masalah-masalah yang diketahui dengan jelas dan pasti. Selanjutnya, qiyas. Qiyas yaitu menyamakan hukum suatu kejadian yang tidak ada nasnya kepada hukum kejadian lain yang ada nasnya, lantaran adanya kesamaan di antara dua kejadian itu pada ilat atau alasan hukumnya. Selanjutnya, apa saja sumber hukum Islam yang masih diperselisihkan? Yang pertama yaitu ihtisan, yaitu berpaling dari qiyas kafi atau dari hukum kulli umum menuju yang dikecualikan karena ada dalil yang lebih kuat. Yang kedua ada istishab, yaitu berlakunya hukum pada masa yang lampau sampai ada dalil yang mengubah ketetapan hukum itu. Yang ketiga ada yaitu suatu yang telah dibiasakan oleh manusia secara terus-menerus dikerjakan dalam jangka waktu yang lama. Yang keempat ada maslahah mursalah, yaitu hujah syariah yang dapat dijadikan sebagai dasar pembentukan hukum dan bahwasanya kejadian yang tidak ada hukumnya dalam nas atau ijma' atau qiyas ataupun istisan disyariatkan kepadanya hukum yang dikehendaki untuk atau oleh kemaslahatan umum. Yang kelima ada syar'u man qablana, syariat yang dibawa para rasul terdahulu sebelum diutus oleh Nabi Muhammad SAW yang menjadi petunjuk bagi kaumnya. Yang keenam ada sad al-zariyah, menghambat atau menghalangi atau menyumbat semua jalan yang menuju kepada kerusakan atau maksiat. Yang ketujuh ada qaul al-sahabi atau mazhab sahabat, fatwa-fatwa sahabat yang diriwayatkan tabi'in dan orang-orang yang sesudahnya seperti meriwayatkan hadis. Sekian penjelasan mengenai sumber hukum Islam dari saya. Saya Nurul Hanifah mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Halimi MPD dan Bapak Dede Iswandi SPD MPD yang telah membimbing saya dalam pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Islam Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia.